Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Merupakan bagian dari matematika umum atau matematika wajib kelas 11. Coba dulu definisikan bahwa induksi matematika merupakan metode untuk membuktikan bahwa suatu sifat yang didefinisikan pada bilangan asli n adalah bernilai benar untuk semua nilai n yang lebih besar atau sama dengan sebuah bilangan asli tertentu. Nah, jadi sebenarnya induksi matematika itu merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematika, karena dengan induksi matematika kita bisa mengurangi langkah pembuktian yang mungkin sangat rumit ya untuk menemukan suatu kebenaran dari pernyataan matematis. Hanya kita lakukan dengan sejumlah langkah terbatas. Jadi pembuktiannya cukup mudah, hanya 3 tahap ya. Dan ini tentunya prinsip induksi matematika itu memiliki efek domino, dalam arti bahwa kalau misalkan langkah 1 itu benar, itu akan berdampak pada langkah kedua, ketiganya itu kecenderungan benar. Jadi jika domino itu disusun berjajar seperti ini dengan jarak tertentu, saat satu ujung domino dijatuhkan ke arah domino lain, maka semua domino akan jatuh satu persatu. Nah, begitupun dalam pembuktian. Apabila dalam langkah pertama itu sudah benar, maka langkah kedua dan langkah ketiga itu cenderung akan benar. Oke, kita mulai tahapannya, bahwa bila Pn itu adalah sebuah rumusan atau sebuah pernyataan tentang bilangan bulat positif dengan rumus tertentu, maka kalaulah P1 itu benar, maka kita harus mengasumsikan PK itu benar. Maka PK plus 1 kita harus buktikan benar. Artinya bahwa PK plus 1 adalah kesimpulannya dari rumus PN tersebut. Gitu ya. Jadi langkah pertama, jadi kalau PN itu adalah sebuah pernyataan, maka P1 benar, kita asumsikan PK benar, maka kita harus menunjukkan bahwa PK plus 1 adalah benar. Jadi tahapannya cuma 3 ya. Sekali lagi, P1 benar, berarti PK kita asumsikan benar, maka PK plus 1 kita harus tunjukkan dia benar. Maka selesailah pembuktian secara induksi matematika. Oke, saya ambil contoh misalkan yang pertama. Di sini misalkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan N itu merupakan jumlah dari N bilangan asli yang pertama. Nah, kalau kita notasikan dengan sigma kan lebih singkat. Sigma I 1 sampai N, hasilnya itu setengah N kali N plus 1. Nah, kita tidak menggunakan sifat notasi sigma, tapi kita akan gunakan pembuktian dengan induksi matematika. Jadi yang pertama, N sama dengan 1, kita asumsikan benar. Jadi 1, oke, kita harus buktikan benar. 1 haruslah sama dengan 1 per 2 kali 1 kali 1 tambah 1. 1 sama dengan setengah kali 1 tambah 1 kan 2. Nah, berarti ternyata 1 sama dengan 1. Nah, benar. Oke, jadi tahap 1 benar. Maka tahap kedua, kita mengasumsikan N sama dengan K, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah seterusnya tambah K, itu kita asumsikan setengah K kali K plus 1 diasumsikan benar. Ya, jadi kita asumsikan benar dulu. Maka langkah ketiga, kita harus menunjukkan bahwa N sama dengan K plus 1, kita harus tunjukkan benar. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya tambah K plus 1,
harus kita buktikan setengah kali K plus 1 kali K plus 1 plus 1 berarti K plus 2 harus dibuktikan benar. Buktikan benar. Tidak? Nah, untuk membuktikan benar tidaknya, kita nyatakan dari ruas kiri ya. Jadi pembuktian dari ruas kiri. Pembuktian dari ruas kiri. Nah, jadi kita buktikan dari ruas kiri saja. Jadi ruas kanannya sebagai patokan. Berarti yang harus kita tunjukkan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya tambah K tambah K plus 1 harus kita buktikan benar. Ini ruas kiri. Nah, kita sudah punya pernyataan bahwa kita menganggap benar 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah K adalah ini. Yaitu setengah K kali K plus 1. Karena kita sudah mengasumsikan benar. Baru ditambah dengan K plus 1. Ya. Jadi K plus 1 itu sebagai pernyataan yang harus kita buktikan benar. Nah, ternyata ini bisa difaktorkan. K plus 1, K plus 1 kan. Jadi K plus 1 kali dalam kurung. Yang sebelah kiri berarti setengah K. Yang sebelah kanannya berarti 1. Gitu ya. Nah, setengahnya kita keluarkan. Berarti setengah kali K plus 1. Berarti yang di dalam kurung ini kita kalikan 2. Kalikan 2K, kalikan 2 adalah 2. Nah, ternyata ini benar. Nah, ternyata kan sama nih. Nah, karena sama berarti terbukti benar. Terbukti. Udah cukup. Nah, jadi dengan demikian bahwa benar 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya tambah N. Itu rumusnya adalah setengah N kali N plus 1. Jadi kalau misalkan ada jumlah bilangan asli N yang pertama, jumlah N bilangan asli yang pertama, maka rumusnya adalah setengah N kali N plus 1. Gitu ya. Nah, mudah kan? Jadi tahapannya cukup. Langkah pertama, kita nyatakan N sama dengan 1 benar. Kita asumsikan N sama dengan K benar. Kita harus tunjukkan atau buktikan bahwa N sama dengan K plus 1 benar. Gitu ya. Oke, itu contoh yang pertama. Yang kedua, kita akan buktikan bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah dan seterusnya tambah N kuadrat itu sama dengan 1/6N kali N plus 1 kali 2N plus 1. Atau sigma I kuadrat I1 sampai N. Itu rumusnya adalah 1/6N kali N plus 1 kali 2N plus 1. Oke, kita buktikan dengan induksi ya. Jadi yang pertama bahwa N sama dengan 1 benar. Jadi 1 kuadrat itu harus sama dengan 1/6 kali 1 kali 1 tambah 1 kali 2 tambah 1. 1 kuadrat 1, 1/6, 2 kali 3 kan 6. Nah, ternyata 1 sama dengan 1 adalah benar. Oke, jadi tahap pertama benar. Lalu tahap kedua, kita asumsikan N sama dengan K benar. Artinya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah seterusnya tambah N kuadrat kita tambah K kuadrat, itu kita asumsikan 1/6K kali K plus 1 kali 2K plus 1 diasumsikan benar.
Jadi asumsikan benar, berarti ini kita harus gunakan asumsi ini untuk membuktikan langkah yang ketiga ini. Yaitu N sama dengan K plus 1 harus kita buktikan benar. Jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah K kuadrat tambah K plus 1 kuadrat. Itu harus kita buktikan benar. 1/6 kali N-nya adalah K plus 1. N plus 1 berarti jadi K plus 2. 2N plus 1 berarti menjadi 2K plus 3. Gitu ya. Karena N-nya diganti dengan K plus 1. Jadi ini diganti dengan K plus 1 berarti 2K plus 2 plus 1 jadi 2K plus 3. Nah ini harus kita buktikan benar. Kita harus buktikan benar ya. Nah jadi kalau misalkan terbukti benar berarti rumus itu benar. Oke, kita buktikan dari ruas kiri ya. Bukti dari ruas kiri. Nah, jadi kita buktikan dari ruas kiri. Jadi kita akan tunjukkan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah K kuadrat tambah K plus 1 kuadrat itu harus sama dengan yang ini kan. Nah kita ambil yang ruas kirinya saja. Nah ruas kirinya adalah ini. Berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sampai dengan K kuadrat. Kita sudah asumsikan benar ini. Berarti ini kita harus ganti dengan 1/6K kali K plus 1 kali 2K plus 1. Karena kita sudah asumsikan benar. Ditambah K plus 1 kuadrat. Gitu ya. Nah di sini ada nilai K plus 1. Ini juga ada nilai K plus 1. Berarti K plus 1-nya kita keluarkan ya. Atau 1/6-nya dikeluarkan juga boleh. Berarti yang ini harus dikalikan 6. Jadi 1/6 kali K plus 1 kali. Berarti ini tinggal K kali 2K plus 1. Maka ini harus kalikan 6. Karena 1/6 kali 6 itu 1. Ya 1/6 kali 6 1. Oh ada kali K plus 1-nya dong. K plus 1-nya kan baru sekali. Berarti ini harus kali K plus 1. Karena 1/6 kali 6 itu 1. K plus 1 kali K plus 1. K plus 1 kuadrat. Oke. Kita lari ke depan, ke atas dulu biar muat. Nah 1/6-nya kita tulis ulang. Kali K plus 1. Nah yang di dalam kurung kita sesuaikan atau urutkan. Faktorkan atau kita jabarkan dulu. 2K kuadrat tambah K kan ya. Ditambah 6K ditambah 6. Gitu kan ya. Berarti 1/6 K plus 1 kali 2K kuadrat. Nah ini K tambah 6K kan jadi 7K. Ditambah 6 gitu kan ya. Nah ini faktorkan. Jadi 1/6 kali K plus 1. Faktornya 2K kuadrat itu adalah K kali 2K. Udah pasti kan ya. Lalu 6 itu 3 dan 2. Nah jumlahnya harus 7. Berarti ini berapa nih? 2 kan ya. 4 kan ya. Ditambah 3 kan 7. 2 kali 2 4. 3 kali 1 3. Ya 3 tambah 4 7. 2 kali 3 6. Nah jadi faktornya ini. Ternyata faktornya kan sama. Hasil terakhirnya sama dengan ini. Sama kan? Nah karena sama berarti terbukti benar.
terbukti benar bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah dan seterusnya tambah n kuadrat itu sama dengan 6n kali n plus 1 kali 2n plus 1. Jadi rumus ini bisa digunakan. Jumlah dari kuadrat bilangan asli yang pertama. N kuadrat bilangan asli yang pertama ya. Jumlah kuadrat n bilangan asli yang pertama. Gitu ya. Jadi kita sudah punya 2 rumus tadi, jumlah n bilangan asli yang pertama, sekarang jumlah kuadrat n bilangan asli yang pertama. Nah, jadi dibuktikan dengan induksi matematika. Oke, berikutnya. Nah, kita buktikan hal lain selain yang tadi, deret. Sekarang pembuktian sebuah rumusan. Benarkah bahwa n pangkat 3 tambah 2n itu adalah kelipatan 3? Nah, kita bisa buktikan dengan induksi. Tahapannya sama. Jadi yang pertama, jadi kita nyatakan yang pertama itu adalah n sama dengan 1 harus benar. Berarti kan 1 pangkat 3 tambah 2 kali 1 itu 1 tambah 2. 1 tambah 2 kan 3. Ternyata ini benar. Benar kelipatan 3. Karena 3 pasti kelipatan 3 kan ya. Lalu yang kedua, kita harus mengasumsikan n sama dengan k benar. Jadi k pangkat 3 ditambah 2k, kita asumsikan kelipatan 3. Ini asumsikan benar. Nah, jadi kelipatan 3 kita nyatakan aja 3x. Karena kita nggak tahu berapa kali kelipatannya. Jadi kita nyatakan dengan 3x saja. Lalu yang ketiga, berarti kita harus tunjukkan bahwa n sama dengan k plus 1. Artinya bahwa k plus 1 pangkat 3 ditambah dengan 2k plus 1. Buktikan benar. Benar kelipatan 3. Kelipatan 3 ya. Kelipatan. Nah, ini maksudnya kelipatannya. Kelipatan 3. Bukan kelipan ya. Kelipatan. Oke. Nah, kita bukti ini tidak ruas kiri ruas kanan ya. Jadi sebelah kiri harus dijabarkan sedemikian hingga kita gunakan yang asumsi itu. Oke, jadi k plus 1 pangkat 3 tambah 2 kali k plus 1 kita jabarkan. K pangkat 3 tambah 3k kuadrat tambah 3k tambah 1. Nah, jadi kita harus mampu menjabarkan k plus 1 pangkat 3. Tambah 2k ditambah 2. Kemudian kita harus kumpulkan nih dengan 2k agar bisa kita gunakan asumsi. Jadi k pangkat 3 tambah 2k ini kita harus kumpulkan. Gitu ya. Ditambah 3k kuadrat tambah 3k. Nah, 1 tambah 2 kan bisa ditambah. Berarti 3. Nah, sehingga yang asumsinya itu bisa kita gunakan. Jadi k pangkat 3 tambah 2k itu kan 3x. Lalu ini tetap 3k kuadrat tambah 3k tambah 3. Kan semuanya sudah kelipatan 3. Berarti 3 kali x tambah k kuadrat tambah k tambah 1. Nah, ini udah benar kelipatan 3. Benar kelipatan 3. Dari mana kita bisa yakin bahwa kelipatan 3? Karena 3 kali sekian. Nah, 3 kali sekian itu kan berarti ini kan sekiannya kan bilangan. Bilangan bulat ya. Bilangan bulat ini. Nah,
Pastilah bilangan bulat kan X-nya bisa 1, bisa 2, bisa 3. K-nya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Dan pasti kelipatan 3. Karena 3 kali sekian. Gitu ya. Jadi benar bahwa N pangkat 3 ditambah 2N itu kelipatan 3. Gitu ya. Jadi N pangkat 3 tambah 2N itu benar kelipatan 3. Oke. Nah gitu ya. Jadi cara membuktikannya, jabarkan yang kita harus buktikan, lalu gunakan asumsi untuk bisa menjadikan dia kelipatan 3. Baik, berikutnya. Buktikan 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah dan seterusnya. N pangkat 3 itu seperempat N kuadrat kali N plus 1 kuadrat. N bilangan asli. Oke. Ini sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi kita buktikan N sama dengan 1 benar. Itu artinya 1 pangkat 3 itu sama dengan seperempat kali 1 pangkat 2 kali 1 tambah 1 pangkat 2. 1 pangkat 3 1, seperempat kali 1 kali 4 ya. Nah berarti benar. Ini adalah 1, berarti ini benar. Lalu yang kedua, kita harus mengasumsikan N sama dengan K benar. Bahwa 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah K pangkat 3 itu sama dengan seperempat K kuadrat kali K plus 1 kuadrat. Gitu ya. Ini kita asumsikan benar. Asumsikan benar ya. Lalu yang ketiga, berarti kita harus menunjukkan N sama dengan K plus 1 benar. Jadi 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah K pangkat 3 tambah K plus 1 pangkat 3. Itu harus sama dengan seperempat K plus 1 kuadrat kali K plus 1 tambah 1. Jadi K plus 2 kuadrat. Nah kita harus buktikan ini. Ini harus dibuktikan benar. Ya. Nah, kita bukti dari ruas kiri lagi. Kalau ini, ya bukti dari ruas kiri. Nah, jadi kita buktikan dari ruas kirinya. Ruas kirinya itu yang mana? Yang langkah ketiga ini maksudnya. Jadi 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah dan seterusnya. K pangkat 3 ditambah K plus 1 pangkat 3 itu harus terbukti sama dengan seperempat K plus 1 kuadrat K plus 2 pangkat 2. Oke, kita nyatakan. Nah, karena kita sudah asumsikan, berarti yang sampai dengan K pangkat 3 itu kita harus gunakan ini. Karena kita sudah mengasumsikan benar. Jadi ini seperempat K kuadrat kali K plus 1 kuadrat kan ya. Ditambah K plus 1 pangkat 3. Oke. Lalu kita faktorkan ini. Di sini ada K plus 1 kuadrat, di sini ada K plus 1 pangkat 3. Seperempatnya saya keluarkan juga. K plus 1 kuadrat. Nah, berarti yang ini tinggal K kuadrat. Tambah, ini kan K plus 1 pangkat 3. Ini seperempat, berarti harus ada 4 kali K plus 1. Karena K plus 1-nya pangkat 3 ya. Oke. Kemudian kita sesuaikan yang di dalam kurung yang kanan. Jadi seperempat K kuadrat kali, nah ini K kuadrat plus 4K plus 4. Nah ini kan bisa difaktorkan. Ini kan bentuk kuadrat sempurna ya. Nah, jadi satu tahap lagi benar. Seperempat K plus 1 kuadrat kali yang ini kan K plus 2 kuadrat. Kuadrat sempurna kan ini. K kuadrat tambah 4K tambah 4 itu. Nah berarti sama ini. Berarti terbukti benar. Gitu ya. Mudah kan ya? Nah jadi
pembuktian, ada yang dari ruas kiri, disesuaikan dari langkah ketiga itu sama dengan yang kita asumsikan, berarti rumus itu benar. Jadi benar bahwa jumlah pangkat 3 nih dari n bilangan asli yang pertama itu seperempat n kuadrat kali n plus 1 kuadrat. Nah, ini rumusnya benar. Jadi kalau ada penjumlahan pangkat 3 nih, pangkat 3 dari sebuah bilangan asli yang berurutan, itu berarti seperempat n kuadrat kali n plus 1 kuadrat. Gitu ya. Berikutnya. Nah, berikutnya di sini 5 pangkat n min 1 habis dibagi 4. Nah, ini sama seperti yang tadi, kelipatan ya. Jadi kelipatan kan berarti habis dibagi. Oke, jadi tahap yang pertama n sama dengan 1. Jadi 5 pangkat 1 kurangi 1 kan 4. Nah, 4 benar. Benar ini habis dibagi 4. Habis dibagi 4 ya. 4 habis dibagi 4. Sisanya kan 0. Habis dibagi itu bersisa 0 ya. Kemudian n sama dengan k, kita asumsikan benar. Jadi 5 pangkat k min 1, kita asumsikan 4x. Karena habis dibagi 4 kan berarti 4 kali sekian. Ini asumsikan benar. Asumsikan benar. Berarti kita harus menunjukkan langkah yang ketiga bahwa n sama dengan k plus 1 harus kelipatan 4 juga. 5 pangkat k plus 1 kurangi 1 kan ya. Ini harus buktikan benar. Buktikan benar habis dibagi 4 ya. Berarti harus kelipatan 4. Nah, kita buktikan bukan dari ruas kiri ruas kanan. Ini langsung aja dari rumusnya yang terakhir. 5k plus 1 min 1. Itu artinya kan 5 pangkat 1 kali 5 pangkat k kurang 1 kan ya. Nah, di sini kan 5 nih. 5 kali 5 pangkat k kurang 1. Padahal di sini min 1. Berarti kan 5 kali min 1 kan min 5. Berarti harus ditambah 4 kan ya. Ya, karena min 5 tambah 4 kan min 1. Berarti ini 5 kali 4x tambah 4. Nah, kan sama-sama ada 4 nih. Berarti 4-nya dikeluarkan. Berarti 4 kali kan 5x tambah 1. Nah, ini benar. Ini benar habis dibagi 4. Karena 4 kali sekian pasti habis dibagi 4. 4-nya kan bisa dicoret ya. Gitu ya. Nah, itu tentang rumus yang bisa dinyatakan habis dibagi sebuah bilangan tertentu. Oke, terakhir ya. Buktikan untuk n bilangan bulat positif 5 pangkat 2n plus 12 pangkat n min 1 selalu habis dibagi 13. Nah, sama seperti yang tadi ya. Jadi mudah aja. Jadi yang pertama n sama dengan 1 dulu. Berarti 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 1 min 1. 5 pangkat 2 kan 25 ya. 12 pangkat 0 itu kan berarti 1 ya. Nah, 26 benar ini. Benar habis dibagi 13 kan ya. 26 kan 2 hasilnya kalau dibagi 13. Lalu yang kedua, n sama dengan k. Berarti 5 pangkat 2k ditambah 12 pangkat k min 1 itu harus kita nyatakan 13x. Ini asumsikan benar. Asumsikan benar berarti kelipatan 13 ya, karena habis dibagi 13. Lalu kita harus tunjukkan atau buktikan bahwa n sama dengan k plus 1, yaitu 5 pangkat 2k plus 1 ditambah 12 pangkat k plus 1 min 1. Ini buktikan benar. Buktikan benar kelipatan atau habis dibagi ya. Habis dibagi
13. Habis dibagi 13. Nah, jadi kita buktikan yang terakhir ini. Nah, ini buktikan dari yang terakhir yang ini. Berarti kan 5 pangkat 2K plus 2 kan ya. Ditambah 12. Ini kan 1 plus K-1 aja ya. Biar kita nyambung ke yang diasumsikan ini. Berarti ini adalah 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2K dengan sifat eksponen ya. Perpangkatan di jumlah, pangkatnya jumlah berarti ini perkalian. Perkalian perpangkatan. Begitupun yang ini. 12 pangkat 1 kali 12 pangkat K-1. Nah, ini 25. Sedangkan ini 12 ya. Nah, berarti kan agak berbeda nih. Oke, berarti 25-nya yang kita keluarkan. Atau 12-nya yang kita keluarkan boleh. Berarti ini 12 kali kan ya. 5 pangkat 2K. Berarti yang ini 12 pangkat K-1. Berarti masih ada sisa. Ini kan 25 bukan 12. Berarti tambah 13 5 pangkat 2K. Gitu kan ya. Nah, ini kan kita sudah asumsikan benar. Jadi yang kita asumsikan ini adalah kelipatan 13. Berarti 12. Terakhirnya kan 12 kali 13X. Karena kita asumsikan 5 pangkat 2K plus 12 pangkat K-1 itu 13X. Ditambah 13 kali 5 pangkat 2K. Kan itu. Nah, kan sama-sama ada 13. Jadi 13-nya kita keluarkan. Kali kan ya. 12X berarti ini. Tambah 5 pangkat 2K. Nah, kan ini kelipatan 13 berarti kan. Berarti ini benar. Habis dibagi 13. Jadi benar rumus ini. Habis dibagi 13. Gitu ya. Jadi benar rumus 5 pangkat 2N plus 12 pangkat N-1 itu habis dibagi 13. Karena terbukti dengan 3 tahap induksi ini benar semuanya. Gitu ya. Oke, saya kira itu cara membuktikan sebuah rumusan dengan induksi matematika. Tonton terus, diulang sampai kalian paham betul bagaimana proses membuktikan dengan induksi matematika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.